warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Syukur alhamdulillah. Sebelumnya kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan kepada KM dipimpin untuk membaca doanya terlebih dahulu ya. Ya, baik, Bu. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini siapa nih yang tidak masuk? Untuk siswa hari ini alhamdulillah hadir semua, Bu. Bagus, anak-anak di kelas ini pada masuk semua ya. Siswanya sangat rajin-rajin. Kalian harus tetap pertahankan mengenai kehadiran ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk hari ini, senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya dan berkaitan juga dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Nah, lalu Ibu akan memberi pertanyaan nih, kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan dalam teks prosedur? Di sini ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang tahu juga? Ayo, siapa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab. Ya, silakan Okta. Menurut saya, kaidah kebahasaannya itu memakai kata kerja yang aktif. Ya, jawabannya sangat tepat ya. Apakah di sini ada yang mau menambahkan selain Okta? Saya, Bu. Ya, silakan Rian. Menurut saya, kaidah kebahasaan teks prosedur diantaranya itu memakai kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi, penambahan, pernyataan persuasif, deskripsi alat, dan kata kerja. Mungkin begitu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kalian ini luar biasa. Jawaban Okta dan Rian tadilah sangat tepat. Di sini Ibu akan menambahkan kebahasaan mengenai jawaban dari kalian, yaitu mengenai ciri umum teks prosedur. Simak baik-baik ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Di sini Ibu akan mengulas kembali mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu ataupun membuat sesuatu yang disajikan berurutan secara tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur, yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Yang kelima, terdapat nomor urutan beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, di sini selanjutnya mengenai jenis teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu nggak ada berapa jenis teks prosedur itu? Bu, saya mau coba izin menjawab. Ya, silakan Is. Ya, menurut saya ya, Bu, untuk teks prosedur ini ada 3, Bu. Yaitu yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang terakhir ada teks prosedur protokol, Bu.
Ya, pintar sekali. Jawaban I sangatlah tepat dan benar. Bahwanya jenis teks itu ada 3, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana, hanya berisi 2 atau 3 langkah saja, contohnya prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Lalu yang kedua adalah teks prosedur kompleks, yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya prosedur pembuatan SKCK. Lalu yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menggunakan smartphone. Yaitu selanjutnya di sini ada yang tahu nggak mengenai struktur teks prosedur itu apa? Ya, saya tahu, Bu. Ya, silakan Gilang. Menurut saya ada 5 struktur teks prosedur, yaitu judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Begitu, Bu. Ya, pintar sekali ya Gilang, sangat tepat. Bawahnya di sini ada 5 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama, judul. Judul pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Lalu yang kedua yaitu tujuan. Dalam penulisan teks prosedur harus terdapat tujuan yang berisi tentang hasil akhir yang hendaknya dicapai setelah melakukan beberapa tahapan yang akan dijelaskan di dalam teks itu. Nah, lalu yang ketiga, bahan dan alat. Bahan dan peralatan merupakan rincian yang akan digunakan dalam proses prosedur. Nah, lalu bahan dan peralatan ini sifatnya boleh ada, boleh tidak ada. Lalu yang keempat, langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini, penulis akan mulai menuliskan atau menjelaskan cara runtut langkah yang diperlukan dalam membuat sesuatu hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Nah, pada tahap ini, semua langkah harus dituliskan secara lengkap dan urut, tidak boleh secara acak. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungannya dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, silakan kepada anak-anak disimak dengan baik. Simak dengan baik ya. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas.
Lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklatos wafer roll. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Videonya sudah selesai ya. Barusan apa nih yang kalian simak dari video tersebut? Cara membuat es coklatos matcha, Bu. Ya, sangat benar sekali. Video yang kalian lihat tadi mengenai langkah-langkah membuat es coklatos matcha. Nah, video tadi sesuai dengan yang kita bahas ya. Dimulai dari ciri-ciri teks prosedur, jenis teks prosedur, dan struktur prosedur. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu membuat teks prosedur dengan judul bebas sesuai yang kalian simak dari materi yang tadi dibahas. Setelah itu dipresentasikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang.
Waktu pengerjaan kalian sudah habis. Sekarang silakan siapa dulu yang bisa langsung mempresentasikannya. Saya, Bu. Ya, silakan Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Effendi. Di sini saya akan mempresentasikan teks prosedur sederhana dengan judul Cara Membuat Teh Manis. Yang pertama itu menyiapkan bahan. Bahannya itu ada 1 buah teh celup, gula, dan air hangat. Lalu untuk langkah-langkahnya, pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas dengan takaran sesuai keinginan Anda. Lalu, masukkan teh celup dan tunggu beberapa saat sampai air berubah warna. Nah, tambahkan gula secukupnya, terus aduk, dan teh manis siap disajikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rian, Ibu apresiasi ya. Lalu selanjutnya siapa lagi yang akan membacakan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Karlina. Di sini saya akan mempresentasikan teks prosedur kompleks dengan judul Cara Membuat Masker Susu. Untuk bahan-bahannya sendiri, di sini ada 2 sendok makan susu tawar bubuk, 1 sendok makan madu murni, dan 1 sendok makan air jeruk nipis. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita campurkan semua bahan dalam satu wadah, lalu kita aduk rata. Jika sudah merata, masker siap untuk digunakan pada wajah, tapi hindari bagian mata, lubang hidung, dan juga bibir. Kemudian aplikasikan masker secara merata dan diamkan selama 10-15 menit atau hingga masker mulai mengering. Jika sudah, bilas wajah menggunakan air bersih. Setelah menggunakan masker, maka wajah Anda akan terasa lebih segar dan juga bersih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi Iis hari ini sangat bagus. Selanjutnya yang akan presentasi dipersilakan. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Di sini saya akan mempresentasikan teks prosedur kompleks dengan judul Cara Membuat Nasi Goreng. Bahan-bahannya yang pertama yaitu 1 piring nasi putih, 1 buah telur, 3 siung bawang merah, dan 4 bawang putih yang sudah dihaluskan, 5 buah cabai, kecap, garam, lada, penyedap rasa secukupnya, bakso, sosis, dan petai secukupnya. Lalu langkah-langkahnya, panaskan wajan yang sudah diberi mentega atau minyak goreng, masukkan telur sampai setengah matang, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan nasi dan aduk. Tambahkan penyedap rasa, garam, kecap, lada sesuai selera. Masukkan bakso, sosis, dan petai. Lalu aduk sampai bahan-bahan tercampur merata. Terakhir, sajikan nasi goreng di atas piring. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Okta, presentasinya sangat bagus, Ibu apresiasikan.
Lalu selanjutnya yang akan dipresentasikan dipersilakan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang. Di sini saya akan mempresentasikan teks prosedur sederhana dengan judul Cara Membuat Kopi. Nah, di sini ada bahan-bahannya nih. Yang pertama itu ada 1 sendok makan kopi bubuk. Yang kedua, 1,5 sendok makan gula. Yang ketiga, air panas. Nah, lalu di sini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama itu masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Yang kedua, tuang air panas dan aduk hingga merata. Dan yang ketiga, kopi siap disajikan. Nah, itu saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga tidak kalah lebih keren ya sama seperti kelompok sebelumnya. Sangat diapresiasikan oleh Ibu. Kalian sangat luar biasa, hebat semua ya. Di sini sebelumnya apakah ada yang belum paham mengenai materi yang sudah dibahas tadi? Sudah paham, Sudah paham, Bu? Baik, di sini Ibu sangat bangga kepada kalian semua karena sudah menguasai materi ini dan sudah paham juga ya. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang diruntut mudah dipahami. Lalu selanjutnya Ibu akan menugaskan kepada per individu yaitu membuat teks prosedur sesuai dengan 3 jenis berjudul bebas, lalu dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Teks prosedur ini yang paling menarik akan Ibu kasih hadiah ya. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat. Dan untuk ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu pamit keluar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Mega.